Gue setting dulu beberapa sosial media agar kita bisa langsung live sebentar lagi. Kita akan mulai bahas malam ini tema yang cukup jadi banyak bahan pertanyaan dari semua teman-teman gue adalah kenapa sih gue bisa ngalir idenya buat konten dan branding dan posting tanpa berhenti. Yuk kita mulai aja 5 menit lebih awal ya, karena malam Jumat sebelum kita melakukan sesuatu yang menyenangkan malam ini. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman di seluruh sosial media. Karena ini malam Jumat, malam spesial, gue harap lu udah isaan bagi yang muslim, lu udah ngaji, lu udah bersiap-siap untuk istirahat. Nah, gue mau berbagi hal-hal yang seru yang hari ini gue banyak temuin di sosial media. Pertanyaan-pertanyaan, bagaimana sih saya bisa memulai ide saya untuk bisa posting, untuk bisa ngonten, untuk bisa branding, dan untuk bisa selalu tidak pernah kehabisan bahan. Yang belum pernah kenal dan belum pernah lihat gue live secara utuh, kenalin, nama gue Ikrar. Gue adalah profesional dalam 24 tahun di bidang pekerjaan-pekerjaan profesional di 7 perusahaan, dan gue adalah founder dari Bicara Itu Mudah. Jadi kalau lo belum pernah lihat di gue punya website, silakan berkunjung di www.bicaraitumudah.com. Nah, ide. Faktanya, banyak orang Indonesia yang gagal paham kenapa ide itu dibilangnya mahal. Oke, idenya dulu nih, kenapa dibilangnya mahal. Belum lagi kita melihat eksekusinya. Nah, di banyak tempat, orang yang suka mendeklar, misalnya, ada pertanyaan, kenapa sih lo nggak pernah posting sesuatu di sosial media? Kenapa sih lo nggak pernah buat sesuatu di sosial media? Itu yang paling gue temuin lebih sering adalah kebanyakan mereka bilang gue nggak punya ide. Nah, karena keprihatinan dari orang-orang yang sering ngomong gue nggak punya ide, makanya gue malam ini mau live sebentar untuk ngasih tahu, untuk ngebukain jalannya, untuk memberitahukan kepada teman-teman gue semua bahwa bukannya lu nggak punya ide, hanya isi kepala lu nggak terlatih untuk mengenerate ide tersebut. Nggak perlu lagi disangkal bahwa background pendidikan, background pengalaman, serta background Anda bersosialisasi dengan siapa juga mempengaruhi apakah Anda dengan sangat mudah untuk mempunyai ide-ide setiap hari, nggak ada berhenti dan nggak ada ngalir, nggak ada macetnya, atau Anda termasuk yang susah untuk mengeluarkan ide-ide Anda setiap hari. Nah, ini penting. Jadi, gue mau melihat dari sisi orang yang bukan dikatakan sebagai profesional, tapi dia mempunyai jam terbang baik dari sisi sekolah, baik dari sisi universitas, baik dari sisi organisasi, terus kemudian dikaitkan dengan orang yang mempunyai pengalaman di bidang tertentu. Misalnya dia ahlinya data analytical, dia ahlinya engineering, dia ahlinya otomotif, dia ahlinya sales, dia ahlinya masak, dia ahlinya segala sesuatu. Nah, gue mau beranjak sharing sama lo semua dari sana. Nah, kalau malam ini lo perhatikan mata gue ke kiri dan ke kanan, karena gue lagi live di 6 platform, jadi mata gue akan ke arah kamera kiri, gue akan ke arah gadget kanan, gue akan ke arah depan gitu ya. Jadi lo bisa tahu bahwa gue lagi sibuk untuk memastikan semua platform malam ini bisa merekam sharing gue tentang bagaimana punya ide ngalir tiap hari nggak berhenti. Pada dasarnya, semua orang itu punya keterampilan dan punya bakat atau punya pengalaman hidup. Itu pada dasarnya. Nah, jadi mindset ini dulu yang harus selalu dibilang di diri kita, bahwa gue tuh punya pengetahuan, punya pengalaman hidup, punya pengalaman, dan punya jam terbang. Jadi siapapun Anda, baik Anda adalah tinggal di Jakarta, Anda tinggal di daerah, Anda kerja di BUMN, Anda kerja di swasta, Anda kuliah di negeri, Anda kuliah di swasta, Anda nggak sekolah, atau whatever bidang yang Anda punya, taruh di kepala bahwa gue adalah pribadi yang punya pengetahuan, yang punya pengalaman, dan punya jam terbang. Oke? Nah, dari sini nih, mulai titik persoalannya. Titik persoalannya adalah,
Anda terlalu cepat untuk ngejudge bahwa Anda nggak punya ide, dan Anda nggak punya pengetahuan, dan Anda nggak punya pengalaman. Jadi di titik ini nih, yang membuat akhirnya banyak orang kita sedikit sekali yang bisa menuangkan idenya dalam bentuk bicara, dalam bentuk dia ngomong, dalam bentuk dia bikin video, dalam bentuk dia live streaming, dalam bentuk dia sharing, dalam bentuk dia kolaborasi, karena orang suka nggak tahu kekuatan bahasa tubuh ketika lu mengatakan bahwa gue tuh punya ide didasarkan pada pengalaman kerja gue, jam terbang gue, dan gue tuh punya sesuatu yang gue bisa bagikan kepada orang karena ini adalah murni proses gue dan jam terbang gue. Dari situ dulu nih berangkatnya. Jadi penting, sering banget nih gue sharing di semua sosial media live platform gue adalah kalau lu mengatakan kepada bahasa tubuh kita hal-hal yang bagus tadi, jadi bahasa tubuhnya tuh Anda mengatakan hal-hal yang bagus tadi, maka bahasa tubuh Anda atau fisik Anda itu akan mengirimkan pesan yang bagus ke otak kita. Disinilah bahayanya kenapa lu nggak boleh sekali-kali lu mengucapkan gue nggak punya ide, gue nggak punya bahasan, nggak boleh. Karena apa? Ketika lu mengucapkan, maka bahasa tubuh lu akan mengirimkan sinyal yang salah ke otak lu. Oke? Sekarang yang gue mau ajak teman-teman gue semua dalam sesi singkat malam ini adalah ketika lu tahu gue udah ngasih statement bahwa setiap orang dari kita punya expertise, punya keahlian, punya jam terbang, punya segala macam pendapat, dan punya segala macam yang namanya wisdom, habis itu lu siapin kertas. Habis itu lu siapin kertas. Nah, di kertas itu, lu tulis tuh, yang tadi gue bilang, apa pengalaman hidup lo, apa kebisaan lo, apa jam terbang lo, apa expertise Anda, apa hobinya Anda yang biasa Anda kerjakan, apa sesuatu yang Anda perlu orang lain tahu bahwa ini ada sesuatu yang unik, sesuatu yang nggak bisa di-copy orang. Nah, mulai nulis. Jadi di samping tadi gue udah kasih lo mindset bahwa semua orang tuh punya sesuatu yang unik, yang kedua adalah siapin alat tulis, lo nulis. Perbedaannya, saya nggak perlu nulis lagi karena saya bisa menuangkan ide saya dalam sehari lebih dari 6-10 ide itu saya tuangkan dalam bentuk kreator atau kreasi, baik itu dalam bentuk video, baik itu dalam bentuk caption, dalam bentuk carousel, dalam bentuk kuis, dalam bentuk cerita atau picture. Karena saya sudah melatihnya sekian lama. Kalau yang belum bisa melatih dan lu tiba-tiba ditanya sama orang, besok lu mau ngapain posting, besok lu mau ngapain Jumat, besok lu mau ngerjain apa yang berbeda. Surprising gue adalah survei yang gue buat besok pada mau ngapain nih? Ternyata 44%, gue ulang ya, 44%, bukan 44.000, 44% mengatakan nggak tahu mau ngapain. Lihat ya, bahasanya valid banget, 44% nggak tahu mau ngapain. Cukup sedih sih gue dengernya. Wah, jadi ada 44% dari hasil survei yang gue tuangkan bahwa mereka tuh nggak tahu harus mau ngapain. Dan ketika digali lebih dalam lagi, ujungnya mereka nggak punya ide buat ngapain. Teman-teman, kenapa gue ada sedikit rasa concern untuk membuat Anda jadi mengenali ide-ide Anda? Karena sekali lagi, kalau lu sampai besok selalu ngomong lu nggak punya ide, lu nggak punya bahasan, karena lu nggak paham pertama tadi yang gue bilang, lu nggak paham bahwa setiap orang dari kita itu punya pengetahuan, punya jam terbang, punya pengalaman, punya wisdom, dan punya waktu tempuh yang berbeda-beda. Namun gue percaya walaupun waktu tempuh lu cuma setahun dengan yang 20 tahun, lu pasti punya sesuatu yang bisa diceritakan. Oke? Terus yang kedua adalah you ambil pulpen, ambil spidol, ambil lu punya pensil atau lu punya kertas, mulai lu tuliskan apa yang lu biasa kerjakan. Itulah sumber ide yang paling gampang. Kalau nanti udah terlatih, Anda punya sekitar 50-an ide buat Anda ngonten, buat Anda live streaming, buat Anda branding, buat Anda posting, nanti Anda akan mengasah yang ketiga. Yang ketiga itu akan mengasah sensitivitas Anda melihat sesuatu untuk dijadikan bahan konten Anda. Sekali lagi, gue bukan tipe orang yang penggemar
maaf ya, gue bukan tipe orang yang penggemar kalau gue lihat di TikTok, lihat di Instagram, lihat di Reels, lihat di sosial media, misalnya nih ya, ada kemarin kasus misalnya seorang anak yang merawat ibunya yang di wilayah Jakarta itu, terus ada orang lain yang membahas itu gitu, seolah-olah lu ngerti banget. Nah, gue bukan tipe yang kayak gitu. Jadi, gue suka ngelihat misalnya lagi ada contoh kasus pembunuhan di mana, terus tiba-tiba ada yang nongol seolah-olah dia ngerti banget tentang kisah itu gitu. Padahal dia cuma menceritakan kembali dari sosial media orang, menceritakan kembali dari surat kabar, ataupun menceritakan kembali dari digital media lainnya. Nah, gue nggak mau yang kayak gitu. Yang gue ajak kepada lo semua adalah yang lo ceritakan yang real, yang pernah lo alamin sendiri. Itu yang paling keren. Jadi sumber ide itu nggak akan pernah mati kalau Anda kenal diri Anda sendiri. Permasalahan utamanya warga kita adalah Anda nggak kenal diri Anda sendiri. Anda tuh nggak kenal hebatnya Anda di mana. Kalau Anda bukan hebatnya di sales, pasti lu hebat di bidang sesuatu. Bisa juga di HR, bisa juga di engineering, bisa juga di operations, bisa juga lu dagang, bisa juga lu ahlinya ngukur, ahlinya forecast. Nah, inilah yang kebanyakan orang kita nggak pernah menghargai dirinya, sehingga Anda nggak pernah punya banyak ide yang bisa dikeluarkan atas usaha Anda sendiri. Anda lebih percaya diri adalah mengcopy gambar dan video dari mana-mana, Anda stitch, kemudian Anda yang ngomong seolah-olah itu adalah hasil pemikiran Anda, seolah itu adalah hasil karya Anda, dan Anda lupa bahwa dengan begitu Anda tidak pernah bisa menuangkan ide Anda sampai kapanpun. Sama nih di murid-muridnya Bicara Itu Mudah, gue juga sering banget adalah orang yang paling rewel, yang paling bawel. Tiap hari gue suka nanyain mana konten lo, mana posting lo, sudah berani belum bikin kelas terbuka, mau yang nonton kuntilanak kek, mau yang nonton demit kek. Bukan itu esensinya. Esensinya adalah Anda berani nggak sharing sesuatu yang merupakan ide genuine Anda. Kalau ntar lu udah terlatih untuk bisa menceritakan ide-ide lu sendiri, pengalaman hidup lu, kemudian jam terbang kerja lu atau aktivitas lu selama ini, atau misalnya bagaimana lu bisa survive di zaman pandemi, atau bagaimana perusahaan lu bisa melakukan hal yang berbeda, maka nanti akan terbentuk yang paling keren adalah lu akan sensitif terhadap sesuatu untuk bisa Anda korelasikan kepada ide atau pengalaman Anda. Contoh, kita lagi dengerin sekarang, setelah kemarin ada Bonge, Citayam Fashion Week-nya hilang, kemudian ada Alip Cikmek hilang, kemudian sekarang ada Fajar Set Boy hilang. Nah, kalau lu adalah orang yang sensitif terhadap sebuah konten, maka Anda tidak akan menceritakan atau tidak akan nge-stitch videonya misalnya dari seorang yang lagi viral, tapi Anda nanti akan langsung mengkorelasikan kepada apa yang Anda punya. Itu kerennya kalau ide udah sering Anda keluarkan. Contoh sederhana nih, misalnya, gue akan ngomong begini, teman-teman, tahu nggak bedanya seorang sales yang dia nggak pernah tahu tentang kesedihan dibandingkan dengan seorang sales yang nggak pernah tahu soal kebahagiaan? Pernah tahu Fajar Set Boy? Bayangin kalau sales kita ketemu Fajar Set Boy setiap hari. Lo tahu nanti di depan customer isinya adalah semua tentang kesedihan. Nah, di Bicara Itu Mudah, gue nggak pernah ngajarin orang untuk nggak ngerti yang namanya angel cocktails dan devil cocktails. Apaan tuh Mas Ikrar? Itu adalah dua buah hal yang menceritakan soal satu kesedihan dan satu kesenangan, mana enzim yang bisa menggenerate hormon-hormon lo. Lihat, dari cara gue bercerita, gue bisa menghubungkan dengan situasi yang sedang ada kepada produk yang gue punya. Nah, itu adalah keahliannya orang kalau sudah sering mengeluarkan idenya dan sharing pendapatnya. Jadi lo peka terhadap sesuatu, lo nggak ketinggalan walaupun lo nggak menguasai dalamnya orang, tapi lo harus menguasai terhadap apa yang lo punya. Makanya gue kalau ngelihat ada di sosial media, ada teman-teman network first connection gue yang mengatakan bahwa gue nggak punya ide Mas Ikrar, gue nggak punya ide, gue nggak tahu harus ngomong apa, gue nggak tahu harus nulis apa. Gue harap lu bisa dengar malam ini bahwa gue adalah orang yang mudah banget untuk bisa bercerita, untuk bisa melakukan kontennya, untuk bisa sharing, karena gue menghargai diri gue yang udah hidup, misalnya ada yang udah hidup 47 tahun seperti gue, ada yang udah hidup 22 tahun, ada yang udah hidup 30 tahun, ada yang udah hidup 35 tahun.
Bayangin ya, ada orang yang udah hidup 50 tahun aja, ketika gue suruh minta untuk ngapain, masih ngomongin gue nggak punya ide. Lu ngapain aja 50 tahun hidup? 50 tahun lu hanya pergi jalan mundur? Atau 50 tahun lu nggak ada keahlian? Atau 50 tahun lu nggak ada sesuatu yang memang benar-benar bisa lo lakukan? Jadi kebayang nih ya, banyak banget orang kita yang mendiskreditkan kemampuan diri sendiri, akibatnya lu nggak terlatih untuk menyalurkan ide lu dan lu nggak terlatih untuk memposting ide-ide lu sendiri. Lu hanya punya percaya diri untuk memposting ide-ide orang lain dan lu hanya punya percaya diri untuk nge-stitch video orang lain dan lu hanya punya selalu punya percaya diri untuk nge-forward video lain. Tapi lu nggak punya mental untuk nge-create ide lu sendiri menjadi bentuk video, menjadi bentuk carousel, menjadi bentuk caption, menjadi bentuk kuis, menjadi bentuk sesuatu yang merupakan ide genuine lo. Nah, gue kalau lagi ngajar begini, lagi sharing yang kelas-kelas seru seperti sekarang ini, gue cuma suka menertawakan di samping diri sendiri dan gue juga sering menertawakan orang lain yang selalu bilang bahwa gue nggak punya ide, gue nggak tahu harus ngomong apa, gue nggak jelas harus nulis apa. Nah, semoga lu pada dengar. Jadi malam ini gue adalah orang yang mengingatkan bahwa seluruh orang itu punya kemampuan di dirinya sendiri, hanya Anda tuh cukup malas. Cukup malas untuk menuliskan kemampuan lu dalam sebuah kertas. Jadi kalau lu melihat ada orang bisa ngonten real yang genuine idenya dia, bukan yang stitch video orang, bukan yang karena kasus orang, bukan yang karena nyeritain rumah tangga orang, atau bukan karena nyeritain peristiwa orang, maka lu wajib iri kepada orang-orang ini karena dia bisa menuangkan idenya dengan begitu mudahnya. Kecuali kalau lu nggak punya kemampuan ini, maka kerjaan lu di sosial media adalah kalau nggak lu cuma copy paste, lu auto forward, ataupun lu cuma berlindung di balik punya orang posting. Nah, jadi malam ini di bahasan singkat, karena gue besok pengen banget ngeliat semua teman-teman gue di hari Jumat udah mulai lagi berkurang yang ngomongin gue nggak punya ide, sehingga gue lagi lihat reels lo, bukan cuman reels lo mager di atas tempat tidur lo diem, atau nggak lu punya reels yang misalnya lu lagi mandi di selokan, mandi terus sampai meminta orang untuk ngasih komentar dan post agar lu bisa guyur-guyur badan lu. Enggak, gue pengen lu besok Jumat di hari baik, gue pengen lu besok Jumat itu berani untuk posting ide lu sendiri, ngonten ide lu sendiri, sharing ide lu sendiri, karena lu malam ini udah dengerin gue bahwa setiap manusia itu punya kemampuannya, punya jam terbangnya, punya sesuatu yang lu harusnya bisa lakukan gitu loh. Jadi kalau lu sampai malam ini lu nggak tahu juga harus besok mau ngapain, lu bisa puter ulang video gue dan lu bisa ngeliat banget hal yang paling mudah di hidup lu adalah membuat pengalaman hidup lo dari sisi sekolah, keluarga, pekerjaan, kemudian kejadian-kejadian yang lo alamin sendiri, itu membentuknya sebuah ide. Sehingga kalau lo nggak pernah melakukan ini di hidup lo, maka 2023 ini lo akan sama dengan 2022. Apa tuh samanya? Lo akan tetap jadi penonton, lo akan tetap orang yang jadi selalu nggak pernah menjadi pemain, lo akan selalu ikutan kelas orang, dan lo selalu berdecak kagum kenapa gue nggak bisa kayak dia, dan gue kenapa nggak pernah punya berani untuk live streaming, padahal handphone lo canggih, handphone lo keren, kuota lo banyak, tapi lo hanya bisa pakai itu semua hanya untuk apa? Untuk sharing ide orang, untuk sharing video orang, untuk nge-stitch hal-hal yang lu nggak kuasai dan lu bicara seolah lu adalah menguasai. Gue paling anti ya membahas sesuatu yang lu bukan bidangnya, misalnya membahas pembunuhan ini, membahas kejadian kecelakaan ini dan segala macam, padahal lu bukan bidangnya, lu nggak pernah sekolah di sana, lu nggak pernah ada ekspertisnya, dan lu tiba-tiba membahas sesuatu yang bukan dalam bidang lu, seolah lu sebagai orang yang menguasai. Bagi gue is a bullshit, lu cuma baca doang. Namun ketika lu sekarang mengenerate ide lu sendiri, nah gue yakin kalau besok Jumat lu mulai melakukannya, lu mulai berani untuk ngomong, lu mulai berani bikin video 1 menit, lu mulai berani untuk kolaborasi, lu mulai berani untuk bikin kelas lu sendiri, gue orang yang paling yakin bahwa lu kan nanti akan ngelihat ide itu ngalir terus tanpa henti.
lu akan menjadi orang yang sensitif ketika melihat sesuatu itu bisa berubah menjadi ide yang korelasinya terhadap kehebatan lo atau yang lo kerjain. Jadi untuk semua teman-teman gue di seluruh sosial media yang hari ini lagi ngelihat gue live, gue cuma mau ngajak lo bahwa lo tuh adalah orang yang spesial, lo tuh adalah orang yang unik, lo tuh adalah orang yang hebat, lo tuh adalah orang yang penuh pengalaman, dan lo tuh adalah orang yang punya jam terbang. Perbedaannya lo sama gue adalah lo nggak menghargai diri lo sendiri, sehingga lo nggak pernah menuangkan yang tadi gue sebutin menjadi dalam bentuk tuangan-tuangan ide lo. Karena apa? Karena lu nggak pernah merangsang otak untuk bisa menuangkan seluruh memori pengalaman hidup lo, atau pengalaman kerja lo, atau keahlian lo dalam sebuah kertas. Jadi kalau malam ini lu udah dengerin gue live streaming, besok gue pengen lihat lu Jumat, kalau lu udah dandan, lu udah ganteng, lu udah cantik, lu udah make up, atau sebelum lo sholat Jumat, lu udah lagi ganteng, lagi wangi, lu sempatkan waktu untuk 1 menit untuk ngonten apa yang lu bisa, ide-ide lu, apa yang lu kuasai, agar lu terbiasa melakukannya. Dan ingat, kalau besok lu Jumat udah melakukannya, lu udah berani ngeposting, lu udah berani nge-sharing, lu udah berani menceritakan, dan lu nggak perlu gibah, lu nggak perlu ria, lu nggak perlu takut kata orang, maka gue yakin Sabtu lu akan melakukannya lagi, Minggu lu akan melakukannya lagi, Senin, Selasa, seterusnya lu akan melakukannya lagi sampai lu ntar jadi kayak gue kalau nggak posting 1 hari, atau gue nggak sharing, atau gue nggak lagi melakukannya tuh kayak ada yang kurang di hidup gue. Nah, seperti itu. Ingat ya, kalau lu lagi berbagi ide lu, stop mikirin kata orang, karena orang-orang tersebut akan nggak pernah mikirin lo. Jadi kalau lu niatnya berbagi, lu niatnya mau coba untuk melancarkan bicara lu, untuk melancarkan ide-ide lu, nggak usah lagi nanyain mau live di jam berapa, mau streaming di jam berapa banyak yang nonton, kagak. Lu suka-suka lu aja, yang penting bagi gua adalah lu tergerak, pikiran lu, body lu, badan lu untuk menghargai diri lu sendiri, bahwa lu adalah orang yang punya ide itu bukan orang lain, dan lu genuine dari pengalaman kerja lu, dan lu genuine dari jam terbang lu, sehingga lu mulai berani, mulai besok lu melakukannya. Oke? Nah, seperti janji gue nggak akan lama-lama malam ini. Gue hanya mau menyapa lu sedikit mengenai masalah ataupun tantangan orang Indonesia, bagaimana mempunyai ide yang tanpa batas. Jadi kalau lu udah menyimak bahasan gue malam ini, gimana caranya bisa punya ide tanpa batas, gue berharap banget besok lu bisa melakukannya, dan lu nggak akan pernah berhenti melakukannya. Minimal kalau nggak ada yang nonton cara lu melakukannya, lu hargai diri lu sendiri. Buat apa lu selama ini men-forward, men-stitch karya orang, dan lu nggak pernah menghargai diri lu sendiri. Jadi hargai diri lu sendiri dengan menggelontorkan ide-ide lu, menggunakan sosial media lu untuk membangun branding lu, bukan lagi untuk mengcopy paste sesuatu yang bukan bidang kerja lu, bukan bidang keahlian lu, dan bukan sesuatu yang lu kuasai. Stop. Nggak ada gunanya bagi lu semua, lu hanya nggak pernah punya percaya diri, dan lu akan selamanya jadi penonton. Oke? Yuk, malam Jumat, kita udah ngaji, udah sholat isya, dan saatnya kita membahagiakan istri kita di rumah. Sampai ketemu ya di sesi-sesi berikutnya, dan gue pengen banget lihat besok lu semua berani untuk posting, konten, branding, sharing ide lo, bukan orang lain. Dari Studio Bicara Itu Mudah, jangan lupa kalau ada waktu banget, tolong lihat www.bicaraitummudah.com. Lu bisa lihat perjalanan jam terbang kita di sana, lu boleh lihat di sana segala sesuatu yang berhubungan dengan profesionalisme, dan kalau lu masih belepotan cara lu ngomong, seperti biasa, gue adalah orang Indonesia yang bisa bicara tanpa filler, dan gue adalah orang Indonesia yang bisa melakukan sesuatu tanpa ragu-ragu, dan gue pengen lu bisa melakukannya. Malam Jumat, sampai ketemu besok tanggal 6 Januari, gue akan lihat kalau gue lagi seru-seruan siang, gue akan live streaming lagi dengan agenda yang lainnya. Untuk cukup malam ini, gue mau ngajak lo, yuk mulai besok Indonesia, buktikan kalau Anda adalah orang Indonesia yang menghargai diri sendiri, dan stop untuk bangga dengan ide orang lain. Banggalah sama ide Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.